Perayaan Kamis Putih di Paroki Katedral Santo Fransiskus Xavierus Ambon akan dipimpin langsung oleh Uskup Keuskupan Amboina, Monsinyur Seno Inongutra, didampingi oleh Pastor Paroki Katedral Ambon, Pastor Paul Kalkoi Per dan Pastor Stephen Warawarin, serta juga didampingi oleh Frater Diakon. Saat ini di dalam gedung gereja, bangku-bangku telah dipenuhi oleh umat. Begitu juga di luar gereja ada tenda-tenda yang tersedia di depan dan di samping gereja. Juga telah ditempati oleh umat yang datang untuk ikut serta dalam perayaan Kamis Putih ini. Misa dimulai dengan perarakan dari depan gedung gereja, dan saat ini uskup, para imam, dan para petugas liturgi beserta dengan kaum bapa yang ikut dalam acara pembasuhan kaki telah memasuki gereja dan altar telah didupai. Perayaan Kamis Putih atau perayaan Kamis Suci berada dalam pekan suci, yaitu pekan sebelum Paskah. Kamis Putih adalah awal dari Trihari Suci yang dimulai dari hari Kamis Putih, Jumat Agung, dan akan berpuncak pada Minggu Paskah. Dalam perayaan Kamis Putih ini, kita akan merayakan, mengenang perjamuan terakhir yang dilangsungkan Yesus bersama dengan para murid-muridnya sebelum Yesus disiksa dan wafat di kayu salib. Ada dua peristiwa penting dalam perjamuan terakhir yang dilaksanakan oleh Yesus bersama dengan para muridnya, yang kini menjadi kenangan peringatan untuk dilaksanakan, yang malam hari ini kita rayakan, kita kenangkan dalam Kamis Putih ini, yaitu peristiwa Yesus membasuh kaki para murid dan peristiwa Yesus mengangkat roti dan mengangkat cawan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya diungkapkan dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai 5. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Tindakan Yesus ini menjadi teladan sekaligus perintah untuk para murid supaya mereka rendah hati, saling melayani di antara mereka. Yesus bersabda dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Hal berikut yang dilakukan oleh Yesus pada perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya
adalah mengangkat roti dan mengangkat cawan. Hal ini diungkapkan dalam Injil Matius, Injil Markus maupun Injil Lukas. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kata-kata Yesus ini dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini menjadi dasar bagi gereja untuk pelaksanaan perayaan sakramen Ekaristi yang setiap saat, setiap kali kita laksanakan dalam perayaan Ekaristi. Yesus yang mengangkat roti, mengangkat cawan, yang menunjukkan bahwa inilah tubuhnya, inilah darahnya yang akan dikorbankan bagi umat manusia sebagai penghapusan, pemulihan atas dosa-dosa manusia. Hendak menunjukkan kasihnya, hendak menunjukkan betapa besar cintanya, sehingga ia rela memberikan, menyerahkan nyawanya untuk manusia. Maka kita yang merayakan perayaan Ekaristi, merayakan perayaan Kamis Putih, hendaklah menjadi peringatan, menjadi kenangan untuk melaksanakan perintah saling mengasihi. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus dengan bersabda, "Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk orang lain." Dan Yesus telah menunjukkan itu dengan kata-kata tetapi juga dengan tindakan. Ia rela wafat di kayu salib. Kita pun sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai warga gereja, kita dipanggil untuk mewarnai kehidupan kita bersama dengan orang lain dengan sikap saling melayani dan saling mengasihi, saling mencintai. Inilah makna perayaan Kamis Putih yang kita laksanakan pada malam hari ini. Hal ini juga kita dengar dalam khotbah yang disampaikan oleh Monsinyur Seno Inongutra. Kasih, cinta harus melampaui segala kebencian, kedengkian, permusuhan, pengkhianatan. Monsinyur mengutip kata-kata dari Mother Teresa dari Kalkuta. Kita harus mencintai sampai terluka.